Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Neni dari channel yang selalu dekat dengan dunia tanaman hias. Tapi kali ini videonya bukan mengenai tanaman hias dulu ya. Video ini merupakan kelanjutan dari video saya sebelumnya yang berjudul Ide Taman Minimalis atau Mini Garden di Area Dapur. Saya pikir kenapa tidak sekalian saja ya review rumahnya juga, mumpung rumah adik saya ini belum dihuni, belum ditempati, bahkan belum ada barang-barang atau perabotannya. Jadi kalau saya ambil videonya dan di-share di YouTube, masih bisa menjaga privasi sang pemilik rumah. Nah, saya akan mengajak teman-teman semacam house tour di rumah tipe minimalis dengan luas awal seluas 36 meter persegi dan setelah direnovasi menjadi seluas 60 meter persegi, berdiri di atas tanah seluas 96 meter. Mari kita mulai dari depan, dari pagar rumah sebagai pintu gerbang utama sebuah rumah, lalu kemudian ke taman, ke garasi, dan nanti kita akan lihat dari ruangan ke ruangan, mulai dari ruang tamu, kamar tidur, dapur, dan terakhir kamar mandi. Selamat menonton ya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi, khususnya buat keluarga kecil atau pasangan yang baru menikah yang sedang berencana memiliki rumah kecil tipe modern minimalis. Untuk teman-teman yang baru berkunjung, silakan berikan like, komen, subscribe bila Anda suka dengan video saya ini. Jangan lupa nyalakan juga loncengnya agar Anda bisa menerima notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Kita mulai house tournya dan yang kita lihat saat ini adalah bagian rumah tampak depan dari luar pagar. Pagarnya terdiri dari pintu geser dan pintu pas badan di bagian tengah, sisanya adalah pagar tembok dengan hiasan relief motif Bali. Dan kita akan mulai masuk ke bagian dalam pagar dan masuk dari pintu bagian tengah. Nah, kita sudah berada di bagian dalam pagar. Sekarang kita berada di area garasi dan tanah kosong itu adalah untuk taman. Dan ini adalah bagian depan rumah, bagian teras dari samping. Dan ini tampak depan lebih jelas. Di teras ada satu tiang. Dan ini adalah pintu pagar. Kita lihat ke arah luar. Desain untuk pagar dipilih desain modern minimalis, menggunakan wood plank motif kayu yang dibingkai besi yang dicat warna hitam. Wood plank ini adalah bahan yang biasa digunakan untuk pagar dengan motif menyerupai kayu berbahan dasar GRC, singkatan dari Reinforced Galvanized Cement. Selain lebih murah, juga ramah lingkungan. Waktu serah terima dari developer, pagar ini belum ada, jadi bagian depan rumah masih terbuka. Begitu juga dengan kanopi belum terpasang. Jadi yang memasang pagar dan kanopi adalah pihak pembeli. Dan selanjutnya, mari kita masuk ke bagian dalam rumah. Dan kita sekarang sudah berada di bagian dalam rumah yang merupakan ruang tamu sekaligus ruang keluarga. Lantai yang digunakan adalah lantai granit ukuran 60 x 60 cm. Dan ini adalah penampakan langit-langit. Dan secara keseluruhan, ruangan tamu ini menggunakan cat warna krem. Dan yang kita lihat ini adalah tampak ruangan tamu kalau kita lihat dari arah dapur menuju ke arah luar. Dan ini pintu keluar dari ruangan tamu.
Dan ruangan tamu ini terdiri dari satu jendela seperti ini. Dan ini adalah wastafel mini yang diletakkan di sudut ruangan arah ke dapur. Untuk seluruh jendela yang ada di rumah ini sengaja menggunakan kerai seperti ini berwarna coklat atau kopi bermotif menyerupai kayu juga. Sebelum memasang kerai, jendela ini juga sudah terlebih dulu dipasangi tralis motif simple, modern minimalis juga, dicat warna putih disesuaikan dengan kusen jendelanya yang menggunakan kusen aluminium. Nah, ini tampak desain tralisnya dan kerai yang sengaja dipilih untuk memudahkan penghuni rumah dibandingkan dengan jika menggunakan gorden biasa dan vitrase. Dan ini untuk cara menutup dan membukanya seperti ini nih teman-teman. Ini kerai dalam keadaan tertutup. Budget untuk satu jendela ini seharga 400.000. Dan kita memesan kerai ini di toko di dekat rumah. Dan mari kita lanjutkan house tour-nya ya. Setelah ini kita akan melihat dalam ruangan kamar tidur. Rumah ini terdiri dari 2 kamar tidur, 1 kamar tidur utama di bagian depan, dan satunya lagi adalah kamar tidur kedua untuk anak-anak. Nah, kita sekarang akan memasuki ruangan tidur atau kamar tidur utama di bagian depan. Luasnya adalah 3 kali 3 meter. Terdiri dari 2 daun jendela dan sama seperti di ruangan tamu, jendela menggunakan tralis dan kerai dengan desain yang sama. Catnya pun sama berwarna krem, lantainya pun sama menggunakan lantai granit. Dan mari kita beranjak ke tempat tidur nomor 2, tempat tidur anak. Nah, tempat tidur anak ini sebenarnya lebih oke menurut saya karena punya jendela yang menghadap ke bagian dapur, di mana nanti akan bisa melihat mini garden dari daun jendela ini. Nah, ini kerainya kebetulan sedang terbuka, jadi area dapur bisa kelihatan seperti ini. Nah, kelihatan kan mini gardennya meskipun belum jadi. Dan ini ada di video saya sebelumnya ya, mini garden ini. Nah, coba kita buka ya jendelanya biar bisa melihat bagian area dapur lebih jelas. Nah, seperti ini penampakannya bagian dapur bila kita membuka jendela kamar tidur nomor 2. Dan untuk bagian dalamnya, ruangan kamar tidur nomor 2 ini juga tidak berbeda dengan kamar tidur utama. Hanya saja lebih kecil ukurannya. Kalau kamar tidur di depan 3x3, yang ini 3x2,5 meter. Lebih kecil setengah meter ya teman-teman. Dan ini kita lihat jendela ketika kerainya sedang dibuka. Jangan beranjak dulu ya teman-teman, karena setelah ini kita akan melihat kamar mandi. Dan ini adalah kamar mandi nomor 1. Dan ini setelah direnovasi. Awalnya lantainya tidak seperti ini dan belum
sebarkan batu koral atau batu kerikil putih seperti ini. Dan ini tampak rak untuk penyimpanan sabun, shower, dan di atas adalah jendela kecil untuk ventilasi. Nah, ini adalah kloset duduk yang bawaan dari developer. Dan ini tampak lantai hasil renovasi dengan batu koral yang disebarkan. Nah, ini adalah untuk gantungan baju. Nah, ini yang kuning ini adalah tempat untuk menyimpan sabun batangan ketika sudah dipakai agar airnya menetes atau mengalir, tidak tergenang. Nah, ini adalah kamar mandi kedua, letaknya bersebelahan dengan kamar mandi pertama tadi. Kamar mandi ini merupakan kamar mandi tambahan yang sebenarnya dibuat atau ditambahkan sendiri oleh adik saya karena pada saat terima rumah dari pihak developer hanya ada satu kamar mandi yang tadi. Dan ini adalah kamar mandi tambahan, sengaja ditambahkan satu lagi mengingat nanti kalau misalkan ada tamu yang berkunjung atau di rumah sedang banyak orang tidak rebutan kamar mandinya. Nah, ini kamar mandi tampak dari luar, masih belum dibuka pintunya. Dan mari kita lihat sekali lagi, kamar mandi kedua ini memakai bathtub, kloset duduk, shower, dan itu ada ventilasi, kemudian exhaust fan, dan kita lihat lantainya tema akuatik banget ya teman-teman, dengan sebaran batu koral di sampingnya, di samping kiri dan kanan, cantik sekali. Jadi serasa kamar mandi rumah rasa hotel. Nah, kita lihat bathtubnya. Dan ini adalah dindingnya. Raknya sama dengan yang ada di bagian dalam kamar mandi nomor 1. Nah, ini gantungan bajunya ditempel di pintu bagian belakang. Coba kita nyalakan airnya. Wah, jadi serasa pingin berendam ya teman-teman. Pokoknya ini adalah kamar mandi favorit saya. Nanti saya bisa sering-sering numpang mandi nih di sini nih. Nah, sampailah kita pada ruangan terakhir dari house tour hari ini. Dan ini adalah pintu ke dapur. Jadi ruangan terakhir yang akan kita review adalah kitchen area. Dan ini adalah pintu masuk ke kitchen area. Nah, dapur ini punya konsep 5 in 1, one for all. Dapur ini sengaja dibikin los untuk difungsikan
5 hal sekaligus. 1. Sebagai cooking area atau area untuk memasak. Kedua, sebagai dining room atau ruang makan. Ketiga, ada juga ditambahkan indoor garden atau mini garden seperti ini. Dan selanjutnya untuk laundry area atau area mencuci, dan yang terakhir untuk bak cuci piring seperti ini. Nah, ini penampakan dapur secara keseluruhan. Dan ini adalah meja bar. Di dindingnya sudah disediakan saklar dan colokan untuk rice cooker, untuk juicer, untuk mixer dan sebagainya. Dan nanti di sini akan diletakkan kompor listrik, kulkas, dispenser yang saat ini masih belum ada karena memang rumah ini belum akan dihuni dalam waktu dekat. Nah, ini tampak lagi area untuk mencuci piring, dan di sebelahnya adalah laundry area, di mana lantainya menggunakan lantai yang sama dengan yang di kamar mandi nomor 2. Kita kembali lagi ke minibar atau meja bar, yang di atasnya tergantung lampu yang sangat cantik Japanese style, dan di atasnya ada lampu LED berwarna biru. Dan ini adalah jendela kamar tidur nomor 2 yang langsung menghadap ke area dapur. Dan ini adalah mini garden yang ada di video saya sebelumnya, yang nantinya akan ditanami rumput. Dan ini tanaman rambat Lee Kuan Yew-nya sudah tumbuh. Dan mari kita lihat lagi ke area mencuci piring. Mari kita lihat lebih dekat. Di bawahnya ada mesin pompa air. Dan ternyata sudah disiapkan rak untuk meniriskan barang-barang yang baru dicuci. Dan ini rak untuk meniriskan piring, gelas, dan sebagainya yang baru dicuci untuk kemudian nanti ditata di kitchen set. Yang di atas itu juga sama, rak untuk meniriskan seperti sendok yang baru dicuci dan pisau. Nah, lihat teman, ini kerannya berbentuk corong, cantik sekali ya. Dan ini kerannya fleksibel, bisa dilekuk-lekukan sesuai kebutuhan. Nah, kalau yang ini rak untuk menggantungkan lap tangan atau talenan. Sebagai informasi tambahan buat teman-teman bahwa ketika rumah ini diserah terimakan dari pihak developer, selain area pagar yang masih terbuka, dapur juga masih belum ada. Jadi dapur ini adalah harus dikerjakan atau renov sendiri oleh pihak pembeli. Jadi kenapa awalnya rumah ini luasnya 36 meter persegi kemudian menjadi 60 meter persegi? Karena sebelum ada dapur, ketika cuma sampai di kamar mandi dan kamar tidur kedua, luasnya hanya 36 meter persegi. Ketika sudah ditambah dapur yang luasnya adalah 6 meter kali 4,5 meter, jadi totalnya menjadi 60 meter persegi. Nah, tadi hampir kelupaan, di atas laundry area ini ada tempat atau rak untuk menjemur.
Rak ini sangat fleksibel karena bisa ditarik kalau ketika digunakan, dan untuk menghemat tempat bisa didorong menjadi lebih rapat ke dinding. Nah, seperti ini nih teman-teman, rak untuk menjemurnya. Rak jemuran. Sekian saja dulu house tournya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang mempunyai keluarga kecil atau pasangan muda yang baru menikah yang berencana untuk memiliki rumah. Terima kasih sudah menonton, sampai berjumpa lagi di video-video saya berikutnya.